Sungguh, kujadikan neraka jahanam bahan bakarnya adalah jin dan manusia. Yang bagaimana yang menjadi bahan bakar dari neraka jahanam, jin dan manusia itu mereka yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya tidak mau digunakan untuk mancleng, gandul, ngintil, manut, miturut, dumateng perintah yang sudah Allah berikan. Artinya hatinya mati, hatinya keras. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin hadirat sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan bagi junjungan kita semua, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya yang terpilih, para tabi'in, para tabi'in, para fuqaha, para mufassirin, para guru-guru kita semuanya, dari yang awal hingga yang akhir. Dan sekarang kita hidup di zaman akhir, sangat membutuhkan pituduh, sangat membutuhkan petunjuk supaya hidup kita bisa selamat dunia akhirat selamat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan bagi jamaah sekalian yang belajar rutin istiqomah hadir di majelis taklim as-syahadatain ini, semoga diakui menjadi muridnya Sayyidi Sahunal Mukarram Al-Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Amin. Diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan harapan terbesar kita semuanya di sini adalah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat sekalian, mari kita isi waktu menunggu maghrib sampai isya, kurang lebih 12 menit lagi waktu isya akan tiba. Maka dalam aurad rotin tadi dibaca Allahumma asturna bisitrikal jamil. Ya Allah, berilah kami penutup pamungkas yang bagus, penutup pamungkas yang terbaik ketika menunggu maghrib sampai isya adalah mau'idatul hasanah. Dibandingkan dengan ngobrol, dibandingkan dengan minum kopi, dibandingkan dengan melamun, maka mau'idatul hasanah adalah pamungkas penutup yang paling baik. Artinya apa? Apa yang kita panjatkan Allahumma asturna bisitrikal jamil, hendaklah mulutnya mengucap, hatinya menyesuaikan. Jangan minta penutup yang baik, tapi menunggu maghrib sampai isya, ngobrol, minum kopi. Itu artinya tidak selaras. Nah, bagaimana supaya kita bisa selaras? Dohir batin, belajar putih. Untuk apa? Untuk bekal kita nanti sangu mati. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 mengancam kepada hamba-hambanya yang ketika sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan bimbingan, melalaikan, menganggap sepele, mengabaikan, menjauhkan, maka ancaman Allah ini berlaku bagi orang-orang yang disebutkan tadi. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, Allah bersumpah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kujadikan neraka jahanam bahan bakarnya adalah jin dan manusia.
Yang bagaimana yang menjadi bahan bakar dari neraka jahanam, jin dan manusia itu mereka yang lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati, hatinya tidak mau digunakan untuk mancleng, gandul, ngintil, manut, miturut, dumateng perintah yang sudah Allah berikan. Artinya hatinya mati, hatinya keras. Kalau hati keras, dia tidak akan mampu menerima hidayah. Kalau hatinya keras, dia tidak akan betah menjalankan berbagai macam kewajiban yang dijalankannya, dianggapnya sebagai beban yang sangat berat. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang hatinya keras, hatinya ini tidak mau untuk digunakan sekalipun sedetik saja untuk mengingat ayat-ayat Allah. Itu satu ancaman Allah bagi orang-orang yang hatinya keras, jadi bahan bakarnya neraka jahanam. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Bukan saja hatinya keras, tapi punya mata. Matanya tidak mau untuk membaca Al-Quran. Matanya tidak mau untuk memandang ke masjid, menghadiri majelis taklim. Matanya cenderung untuk melihat kemaksiatan, melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya alergi untuk membaca surat Yasin, surat Al-Waqiah. Tapi matanya melotot ketika untuk melihat hiburan, sinetron, dan sebagainya. Jelas belum? Maka Allah bersumpah dijadikan neraka jahanam untuk mereka yang demikian itu. Hatinya keras, matanya tidak mau digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ditambah yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha. Punya telinga, tapi telinganya ogah, alergi untuk mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat agama. Tapi kalau untuk mendengarkan hiburan-hiburan kemaksiatan, betah. Jelas? Yang demikian itu, yang hatinya, matanya, telinganya tidak mau digunakan untuk mentaati ayat-ayat Allah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia-manusia yang seperti itu derajatnya lebih rendah daripada satu hewan, bahkan lebih rendah. Ulaika humul ghafilun. Nanti kelak di akhirat Allah akan melupakan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang merugi, orang-orang yang cilaka. Mau nggak kita dijadikan sebagai bahan bakar neraka api jahanam? Maka kalau kita mengaku sebagai anak putu turunane Nabi Adam, maka kita harus siap menjalankan pelaturan syariat agama Islam. Turunane Ibu Hawa Bapak Adam. Kelem nglakoni peraturan agama Islam. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Guru saya Al-Maghfurah Al-Habib Muhammad bin Syekh, pimpinan pondok pesantren Jaga Satu di Kodia Cirebon, memberikan perumpamaan rukun Islam itu ibarat kalau dalam jari ada berapa nih? Satu tangan dalam jarinya ada berapa? Jempol itu syahadat. Jempol itu salat itu telunjuk. Habis salat apa? Zakat itu jari tengah. Kemudian jari manis adalah puasa. Dan yang kelingking jentik ini adalah pergi haji. Turunannya Ibu Hawa Bapak Adam gelem lakoni pelaturan agama Islam. Maka kalau saya umpamakan, ini apa nih?
Botol mineral ini agama Islam. Di dalamnya ada peraturan syariat Islam. Ya. Maka rukun Islam yang 5 tadi ibarat jari dalam satu tangan itu mampu menggenggam agama Islam. Islam diibaratkan air mineral, kemudian rukun Islam yang 5 ini memegang agama Islam. Orang yang mampu memegang teguh agama Islam, itulah orang-orang yang hidupnya akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Sekarang Abah Iqbal tanya, jari ada berapa? Ada 5. Jempol syahadat, telunjuk, sholat, jari tengah, zakat, jari manis, puasa, kemudian kelingking haji. Kalau ada orang yang belum bisa pergi haji, ini jari kelingking, masih masuk orang Islam belum? Bukan. Rukun Islam ada 5, ada orang Islam belum bisa pergi haji, masih masuk orang Islam bukan? Masih, bisa saja dia belum mampu karena belum punya cukup harta, cukup kesiapan, masih masuk menjadi kaum muslim. Tidak mampu, belum mampu pergi haji. Kemudian puasanya dia belum bisa menjalankan puasa secara full. Kaum wanita kalau sedang haid, sedang nifas, melahirkan, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah tua renta, tidak wajib puasa. Tapi wajib bayar fid. Yang sakit diqodok. Masih masuk jadi orang Islam belum? Masih. Tidak pergi haji, puasanya belum sempurna, masih masuk orang Islam. Agamanya masih kepegang nih. Masih bisa dipegang. Sekarang jari tengah apa? Zakat. Orang Islam yang tidak menunaikan zakat masih orang Islam bukan? Masih. Bisa jadi dia orang miskin. Karena kewajiban zakat hanya bagi orang yang sudah mencapai 1 nisab. Itu wajib zakat. Maka dilepas tuh. Ya, 3 jari dilepas. Haji belum bisa, puasa belum sempurna, zakat boro-boro ditunaikan. Betul? Kalau telunjuk apa? Telunjuk apa kalau telunjuk? Sholat. Kalau orang Islam ngaku memeluk agama Islam, tapi tidak sholat. Dilepas nih, jatuh nggak? Jatuh nggak? Agamanya itu umpama Nabi mengumpamakan as-sholatu imadun. Sholat itu tiang agama. Ngaku agama Islam tidak cukup dengan modal syahadat. Kita punya jempol belum bisa untuk megang ini. Makanya sholat itu para hadirin tidak bisa ditawar-tawar. Dalam keadaan bagaimanapun harus dijalankan. Tidak bisa berdiri dengan, tidak bisa duduk dengan. Bahkan Rasulullah sampai memberikan wanti-wanti. Man barang siapa muta'ammidan yang sengaja tarokas sholat, yang meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, faqad kafara jaharo, maka orang tersebut kafir yang nyata. Karena apa? Karena sholat adalah penopang satu-satunya yang bisa memegang agama Islam. Setelah syahadat adalah sholat masih bisa kepegang. Meskipun haji belum bisa, zakat belum mampu, puasa belum sempurna. Paham? Itulah sebabnya sholat merupakan yang pertama kali dihisab nanti di yaumil mahsyar. Kalau sholatnya bagus, sholatnya beres, sholatnya benar, amalan ibadah lainnya
hajinya, zakatnya, puasanya dianggap beres, dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya masih belum beres, yang lainnya meskipun sering dilakukan, hajinya berpuluh-puluh kali, zakatnya paling banyak, puasanya paling tekun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting gak jadi sholat? Sholat itu al-furqan, pembeda antara umat Islam dengan orang kafir, orang mukmin dengan orang munafik. Makanya Sayyidi Syahrul Mukarram bikin nadom. Tahu belum nadomnya? Kalau kita sholatnya sendirian, maka harus memenuhi 6 ruhnya sholat, supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Model potongan kita kayaknya mampu nggak nih? Ada berapa ruhnya sholat? Adaan dalam nadom, baca nadom. Ruhe sholat iku nanem kang percaya. Khusyuk, hudur, haiba faham, roja haya. Kelihatan nih, nadoman aja ngapal, apalagi bisa memenuhi rohnya. Khusyuk, hudur, faham, haiba, roja, haya. Kalau dikupas sampai subuh nggak akan selesai. Contoh khusyuk aja, khusyuk. Kita bisa nggak sholatnya khusyuk? Bisa nggak kita sholatnya khusyuk? Bisa nggak? Khusyuk yang paling ringan, menurut Imam Ghazali, apa yang diucapkan oleh mulut didengar oleh telinga. Itu paling ringan. Kalau model kita ketika sudah takbir, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Belum tentu. Betul? Makanya orang yang hidup di zaman akhir, kalau sholatnya sendirian, berarti orang tersebut sudah mampu bisa menjalankan 6 ruhnya sholat yang mustahil bisa dijalankan oleh umat Islam di zaman akhir. Makanya guru kita Habib Umar memerintahkan kepada murid-muridnya untuk sholatnya sendirian apa berjamaah? Sendirian apa berjamaah? Supaya apa? Supaya dengan berjamaah kita mendapat jaminan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau sholatnya sendirian, boro-boro ruhnya sholat bisa dipenuhi, ya tertolak sholatnya. Tapi kalau sholatnya berjamaah, meskipun bodoh, ada jaminan diterima oleh Allah. Milih mana? Sendirian apa berjamaah? Sendirian apa berjamaah? Senajana imam dan makmum pada ya diterima sebab tuh nadom. Oranana wong kang khusuning nggak ada, zaman akhir nggak ada. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun tidak lulus untuk bisa sholat secara khusulah. Kita ini siapa? Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Kita ini siapa? Beliau aja tidak lulus, apalagi maka Allah berikan jalan keluarnya supaya sholat kita diterima, dianggap memenuhi 6 ruhnya sholat. Kita sholatnya disuruh maka baginda Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
Solu, sholatlah kalian semua. Kama sebagaimana ra'aitumuni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Maka dilihat secara dohir sholatnya kanjeng Nabi oleh Sayyidi Sahunal Mukarram. Kanjeng Nabi selalu sholat dohirnya pakai sorban jubah warna putih. Perempuannya mukena warna putih. Maka kita dididik belajar dohir, belajar batin putih itu. Imam Suyuti menjelaskan makna hadis ini. Perintah sholat yang diperintahkan sebagaimana yang Nabi contohkan adalah sholat yang dikerjakan awal waktu, dilaksanakan berjamaah, dilakukan di dalam masjid, langgar atau musol. Jadi kita kalau pakai sorban jubah, sholatnya akhir waktu, sendirian di rumah, bukan sholat yang diperintahkan oleh kanjeng. Kita pakai sorban jubah, awal waktu tidak berjamaah sendirian, bukan sholat yang diperintahkan oleh kanjeng. Maka yang diperintahkan oleh baginda Nabi, sholatnya, dohirnya, mengikuti apa yang dipakai oleh baginda Rasulullah. Batinnya dijalankan awal waktu, berjamaah di dalam masjid. Sanggup nggak begitu? Itu yang diajarkan oleh Aba Umar kepada muridnya. Kita disuruhnya berjamaah apa sendirian? Kita melaksanakannya di rumah apa di masjid? Kita menjalankannya awal waktu apa akhir waktu? Itulah didikan dari guru kita, Sayyidi Sahunal Mukarram, supaya apa? Supaya bisa memegang pelaturan agama Islam. Kalau kita ini memang benar-benar turunannya Ibu Hawa, Bapak. Jelas belum? Maka yang demikian ini akan terhindar dari 3 orang yang diancam oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang akan Allah ancam menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi mulai sekarang nih, biasakan sholat fardunya awal waktu, dilaksanakan di dalam masjid. Rumah yang dekat dengan masjid, ketika sholatnya di rumah, nggak sah. Pada zaman Nabi disuruh dibakar tuh orang yang sholat sendirian di rumah, meninggalkan memakmurkan masjid. Jelas belum para saudara sedulur? Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini digolongkan menjadi muridnya Sayyidi Sahunal Mukarram, diaku menjadi umatnya kanjeng Nabi, dan mendapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.